Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, siswa-siswi TS Ar-Rahmah, dan selaku panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tetap diterlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya Raisa Fatia pada kesempatan yang berbahagia ini akan bertindak selaku pembawa acara dan akan memandu jalannya acara hingga penutupan. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Alia, Asmaul Husna oleh Alia dan Tiara, sambutan Bapak Kepala Sekolah, sambutan Ketua Pelaksana, ceramah dan doa oleh Bapak Muhammad Zainal Muntakin SPDI, hiburan oleh Eskul Hadroh, penutup. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudari Alia. Kami persilahkan. Birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Dan dilanjutkan pembacaan Asmaul Husna kepada Alia dan Tiara. Dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga marilah kita tumpah curahkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabiin, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman. Yang kedua, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panitia pelaksana kegiatan memperingati Maulid Nabi ini, khususnya kepada OSIS, pembina OSIS, juga kesiswaan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Yang ketiga adalah mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh penceramah nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Walaupun kegiatan memperingati Maulid Nabi ini dilaksanakan secara daring, tetapi mudah-mudahan menjadikan banyak manfaatnya. Apa yang akan disampaikan oleh penceramah nanti itu menjadi bekal, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa menjadikan suri toladan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang akan Bapak sampaikan dalam sambutan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Dilanjutkan sambutan Ketua Pelaksana oleh Saudara Najwa. Kepada Saudara Najwa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Ar-Rahmah, yang terhormat Bapak Ibu Guru MTS Ar-Rahmah, dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat, Islam dan iman kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Terima kasih pula kepada para hadirin yang telah datang pada acara kali ini, dan tidak lupa kepada para panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara dengan sedemikian rupa. Mewakili panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggara acara yang insya Allah barokah ini. Semoga amal saudara Bapak dan Ibu sebagai semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh dan sebagai bentuk kecintaan kita semua kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila dalam acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas segala kesalahan, kehilafan, serta kurang lebihnya. Sekian dari kami, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun yang berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Najwa. Dilanjutkan acara puncak yaitu penceramah dan doa oleh Bapak
Bapak Muhammad Jainal Mutakin, SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini di bulan Rabi al-Awwal yang diyakini secara sepakat para ulama dilahirkannya Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang di antara fungsi dari berbagai macam fungsi adalah syahidan, menjadi saksi keberadaan, kekuasaan, keluhuran, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saksi atas keberadaan umat dari umat sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang demikian pula ajarannya secara gradual turun temurun dari sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi saksi, bukan hanya saksi keberadaan, kebesaran, keagungan Allah, tetapi saksi keberlanjutan dari apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya yang menjadi perintah Allah untuk hamba-Nya, yaitu ajaran tauhid, dan disempurnakan menjadi ajaran yang menjadi pegangan bagi umat yang beragama Islam, yaitu syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, selain daripada syahidan, menjadi saksi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mubasysyiran, membawa kabar gembira. Kabar gembira seperti apa? Kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepadanya akan mendapatkan pahala, dan sebaik-baik pahala adalah al-jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadi syahidan wa mubasysyiran, tetapi beliau juga nadhiran, membawa sebuah peringatan bahwa bagi orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya, tentu menyalahi daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan siksa, dan siksa dari Allah amatlah pedih. Maka tatkala manusia mengikuti apa yang dituturkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syahidan, saksi, wa mubasysyiran, dan membawa kabar gembira dengan berbagai macam amaliyah yang disampaikan oleh nabinya untuk umatnya agar mengangkat derajatnya sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun diperintahkan untuk memberikan sebuah peringatan, jangan sampai umatnya lalai. Sehingga tatkala umat Nabi Muhammad SAW mengikuti ajarannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya,
akan terciptalah sebuah komunitas atau umat yang terberi atau terberikan cahaya dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut wasirajan munira. Siraj artinya lentera. Lentera tatkala digunakan di dalam sebuah kegelapan akan menjadikan manfaat, yaitu terang dalam lingkungan tersebut. Demikian pula tatkala hati-hati manusia, pikiran-pikiran manusia jauh daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terasa gelap. Tatkala mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terasa terang. Bagaimana tidak? Kita bisa melihat contoh bagaimana orang yang mempunyai harta berlimpah ruah, tapi terkadang kekayaannya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Makanannya pun harus diatur per gram. Bagaimana orang yang mempunyai derajat dengan jabatan yang setinggi jabatan dalam pemikiran kemanusiaan, tetapi terkadang dengan jabatannya bisa terjerumus dan mengakibatkan frustasi tak sedikit orang-orang yang kaya atau pejabat yang bunuh diri. Tetapi bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawanya dan selalu mengingat, berzikir kepada Allah, berzikir kepada Nabi Muhammad SAW, sekaya apapun tidak akan menjadi sombong, semiskin apapun tidak akan menjadikan rendah diri. Maka dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW adalah memanusiakan manusia dengan cahaya ilahiyah dan nur Muhammad atau cahaya Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut nur Muhammad atau cahaya Nabi Muhammad? Maka ada sebuah hadis qudsi mengatakan laulaka lamma khalaqal aflak. Kalau seandainya bukan karena nur Muhammad, alam semesta ini tidak akan tercipta. Dalam hadis lain disampaikan man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Barang siapa membaca salawat kepadaku, Allah akan melipat gandakan pahala salawat dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Dari satu membaca salawat diberikan pahala 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan asyra sallallahu biha mi'ah. Barang siapa membaca salawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan memberikan pahala berupa balasan baca salawat tersebut 100. Dan demikian selanjutnya. Tatkala manusia-manusia yang beriman kepada Allah disirami dengan cahaya-cahaya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dari apa yang dibacanya, hatinya akan terang benderang, hidupnya pun akan terasa lega, dan kehidupan di dunia dan akhirat akan terlihat menjadi kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan di dunia menyenangkan dan membawa kesejahteraan di akhirat kelak. Itulah gunanya mengikuti ajaran Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan pula bahwa doa seseorang hamba mudabdabun bainas sama akan diam antara langit dan bumi, kecuali doa itu disertai dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan otomatis doa itu akan diangkat dan diterima, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang dituturkan oleh beliau sendiri sebagai pokok dari bacaan salawat, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menampik bacaan-bacaan yang disusun melalui doa hamba-hambanya disertai dengan senandung seperti ya Nabi salam alaika, ya Rasul
lainnya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan salawat yang merupakan senandung yang bisa menyejukkan hati hambanya sehingga tetap ingat kepada Allah dan ingat kepada Nabi-Nya. Maka kehidupan segelap apapun, sesusah apapun tidak akan menjadikan kesusahan, tidak akan menjadi gelap. Di sisi lain akan mendapatkan cahaya dan terang dan kemudahan. Maka bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa lain ada yang sering kita ungkapkan, Assalamun alaik Zainal Anbiya, Assalamun alaik Azqal Azkiya. Assalamun alaik, salam kepada engkau wahai junjungan Zainal Anbiya, sebaik-baik Nabi. Apakah Nabi yang lain tidak baik? Baik Nabi-Nabi yang lain. Tetapi dari sekian yang baik ada yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalimat Zain adalah baik, kalimat Zain adalah bagus, kalimat Zain adalah indah. Maka hiduplah indah seperti indahnya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang baik dan bagus seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Salah tatkala orang mengatakan saya ini sebagai manusia. Manusia ini punya batas kesabaran, sedangkan Nabi adalah Nabi yang sudah dimaksum. Nabi adalah manusia. Untuk itu di bulan ini, bulan Rabi'ah, masyhur ditetapkan atau disepakati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang lainnya pun tidak akan ada. Ada sebagian orang yang mengatakan kalian ini memperingati lahirnya Nabi Muhammad atau memperingati wafatnya Nabi Muhammad. Kok sama-sama bahagia? Betul. Lahirnya Nabi Muhammad SAW membawa kebahagiaan, keyakinan akan menjadikan kehidupan menjadi terang benderang. Dan wafatnya Nabi Muhammad SAW harus kita syukuri bahwa beliau adalah manusia, yang mana manusia itu terkena dengan sifat fana atau kematian. Maka yakinlah bahwa Nabi Muhammad sebagai manusia dan kita sebagai manusia, kenapa kita tidak bisa mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Ini Allah ciptakan Nabi dari manusia. Ini Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terlepas daripada susah dan duka seperti halnya manusia biasa. Maka kita pun demikian, tatkala suka jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Tatkala duka jangan lupa pula bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duka itu akan segera sirna tatkala kita senantiasa berzikir kepada Allah dan berusaha untuk sebaik-baik hidup dalam kehidupan ini. Maka tidak ada istilah frustasi, tidak ada istilah sempit dalam kehidupan tatkala umat Nabi Muhammad SAW mengikuti ajarannya, berzikir kepada Allah, membaca salawat, berzikir kepada Nabi Muhammad SAW, maka tuftahul qulub, akan dibuka hati dan pikiran kita dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan hal ini bisa menjadikan satu pegangan bagi kita bahwa memperingati kelahiran dan bersyukur atas kelahirannya, juga mengingat wafatnya Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah barokah.
maka ini harus kita syukuri. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan memperingati wafatnya Nabi Muhammad SAW, kita syukuri sebagai umatnya, umat Nabi manusia, dan kita sebagai manusia harus bisa mengikuti suri tauladan dari nabinya manusia Nabi Muhammad SAW. Cahaya Allah dari matahari terkadang hilang, tetapi cahaya Nabi Muhammad SAW yang ada dalam hati akan senantiasa menyinari dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengingat Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa diberikan cahaya hidayah dan cahaya daripada nur Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, kami bersyukur atas kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, dan kami tidak ada tempat untuk mengadu selain kepada Engkau ya Allah. Dan salah satu jalan yang Kau berikan adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk taat kepadamu ya Allah dan mengikuti ajaran Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. Dan dengan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, harapan kami mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga yang bisa kami banggakan, sosok-sosok yang bisa membahagiakan, dan berikanlah kepada kami para pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Jainal Muttaqin SPDI. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima yaitu acara yang kita nanti-nantikan, hiburan Eskul Hadroh MTS Ar-Rahmah. Kepada Eskul Hadroh MTS Ar-Rahmah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Hadroh MTS Ar-Rahmah akan menampilkan sholawat Ahmad Habibi. Ahmad Habibi, Habibi.
Demikian sholawat dari tim mandro kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadroh yang telah ditampilkan. Sebelum acara saya tutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dalam acara ini. Apabila saya selama membawa acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama menutup acara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي الحشر ضل